Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, ini ada seorang TKW dari Indonesia yang bekerja di Taiwan ya, yang bernama Ati, nama panggilannya ya, tapi nama lengkapnya Khalifatul Indriani. Si Mbak Ati ini sekarang lagi dapat musibah, harus mendekam di penjara 2 tahun 2 bulan karena perbuatannya. Si Mbak Ati ini telah melakukan penganiayaan terhadap bayi kembar yang dirawatnya gitu ya. Si Mbak Ati ini menyiksa bayi kembar dengan cara memukul, menginjak-injak dengan kakinya, dan merendam bayi itu sehingga bayi ini memar sekujur badannya ya, seluruh tubuhnya gitu karena penyiksaan. Dan setelah dibawa ke polisi, kronologinya karena si Mbak Ati ini kecapean gitu, kurangnya tidur, kurangnya istirahat, karena si Mbak Ati ini kerjanya nggak cuman ngurus anak bayi kembar ya, tapi masih ada ngurus anjing, ngurus kakek-kakek, mungkin juga yang lainnya ya. Makanya si Mbak Ati ini mungkin capek gitu, kurang tidur, kurang istirahat. Dengar anak rewel ya, emosinya mungkin tidak terkontrol. Akhirnya si Mbak Ati ini melakukan penyiksaan buat anak bayi kembar itu. Dan si Mbak Ati ini katanya, saya tidak ada niat untuk menyiksa apalagi membunuh ya, tapi mungkin karena kecapean, karena kurangnya tidur gitu, jadi emosinya meludak gitu ya. Emang ya, saya juga sering merasakan gitu, kalau misalkan saya kurang istirahat apalagi kurang tidur, bawaannya emosi gitu ya. Makanya ya teman-teman, buat kalian khususnya yang bekerja di rumah ya, ART dimanapun kalian berada, entah itu di luar negeri, entah itu di dalam negeri, hati-hati dalam bekerja ya. Bisa-bisa ngontrol emosi gitu, apalagi kan anak majikan kadang-kadang, apalagi di Timur Tengah ya, anak majikan itu kayak setan, pokoknya bandel-bandel lah gitu ya. Kalau misalkan kalian punya waktu, sempatkan istirahat ya, sempatkan tidur gitu, biar kita nggak stres, biar otak kita normal gitu. Kalau kita kurang tidur, kecapean, jadi emosi kita tidak terkontrol. Itu saya sendiri yang merasakan. Kalau saya capek, banyak kerjaan, kurang tidur, bawaannya emosi gitu. Ini kayak si Mbak Ati ini ya, semoga ya si Mbak Ati diberi ketabahan, keluarganya juga yang ada di Indonesia sekarang harus menerima hukuman dari perbuatannya, tapi alhamdulillah ya, cuman 2 tahun 2 bulan, nggak sampai dibunuh gitu, cuma disiksa ya. Makanya buat teman-teman, sekali lagi ya, jadi pelajaran kenapa saya selalu bikin PT, membawakan kasus-kasus seperti kayak begini gitu, biar jadi pelajaran buat kita khususnya yang bekerja di rumah gitu ya. Kalian kalau misalkan punya waktu luang, pakailah istirahat, pakailah tidur, karena badan ini butuh istirahat, butuh tidur, butuh makan, biar tidak terjadi seperti ini gitu, karena kita kurang istirahat, kurang tidur, akhirnya emosi gitu ya, dan nanti malah musibah ke diri sendiri gitu. Makanya sekali lagi buat kalian, hati-hati dalam bekerja ya, apalagi yang di rumah ya, pokoknya di mana aja, di semua negara, di negara kita, di negara orang yang namanya ART ya, harus hati-hati dalam bekerja, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholat ya gitu teman-teman ya. Semoga kita dijauhkan dari masalah musibah, niatkan kita untuk kerja ya, untuk membantu ekonomi keluarga ya gitu ya teman-teman ya. Semoga kalian sehat selalu.